Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bedah PPA kurikulum 2013 part 2 yang khusus membahas di bab 1 pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu yang akan kita bedah ada latar belakang, lalu sasaran pengguna, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan panduan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Panduan Pembelajaran dan Asesmen atau PPA merupakan dokumen yang berisi prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu guru dan satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran yang dimaksud meliputi aktivitas menganalisis kompetensi dasar dan cara mencapai kompetensi dasar tersebut sebagai tujuan pembelajaran. Asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran untuk mencari bukti ketercapaian kompetensi dasar. Pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu siklus, di mana asesmen memberikan informasi tentang pembelajaran yang perlu dirancang, kemudian asesmen digunakan untuk mengecek efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Dalam kurikulum 2013, pemerintah menetapkan KIKD yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan rancangan pembelajaran, khususnya untuk kegiatan intrakurikuler. Dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran pada lampiran Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dijelaskan bahwa kegiatan intrakurikuler itu dilaksanakan melalui mata pelajaran. Panduan ini juga memfasilitasi proses berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dari menganalisis KD, merumuskan TP secara mandiri, dan menyusun ATP bagi sekolah yang memilih untuk melakukannya, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yang terdiferensiasi, serta mengembangkan asesmen pada awal dan akhir pembelajaran yang dikemas dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Berikutnya B adalah sasaran pengguna. Yang pertama oleh pendidik. PPA ini digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kemudian oleh kepala sekolah, PPA ini juga dijadikan acuan atas fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah harus bisa menginspirasi para pendidik untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan perubahan yang dimulai dari dalam kelas. Selanjutnya pengawas. Pengawas diharapkan berperan mendampingi kepala sekolah. Pengawas bersama kepala sekolah mendiskusikan dan merefleksikan proses pembelajaran, tidak hanya terfokus pada administrasi saja, serta memberikan inspirasi praktik baik pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dari sekolah lain. Pengawas juga dapat melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan pendidik yang memerlukan konsultasi dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah komunitas belajar seperti MGMP, KKG, guru penggerak, dan lain-lain. Panduan ini, PPA ini dapat berguna untuk bahan diskusi, memantik berbagai ide dalam pembelajaran, atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah cara menggunakan panduan. Satuan pendidikan dan pendidik diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran, perangkat ajar, dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerahnya. Satuan pendidikan dan pendidik juga memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Dalam penggunaannya, panduan ini perlu memperhatikan beberapa regulasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Yang ketiga, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BSKAP. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran pada kurikulum 2013.
Demikian tadi pembahasan tentang latar belakang, sasaran pengguna, dan bagaimana cara menggunakan PPA Kurikulum 2013 tahun 2022 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, masih bedah PPA K13 part 3. Insya Allah kita akan membahas bab 2, yaitu prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen.